Pandemi COVID-19 membuat angka kemiskinan semakin bertambah. Badan Pusat Statistik mencatat, per Maret 2021 terdapat 27,54 juta orang miskin di Indonesia. Jumlah tersebut naik 1,12 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi persentase, tingkat penduduk miskin pada Maret 2021 adalah 10,14%. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan beberapa komoditas yang mempengaruhi garis kemiskinan di tanah air, yakni beras, rokok kretek filter, hingga telur ayam ras. Margo Yuwono menyatakan agar bisa keluar dari kemiskinan, pemerintah maka perlu mengendalikan harga-harga yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus di bulan Juni 2021, senilai 1,32 miliar dolar Amerika. Surplus neraca perdagangan di bulan Juni ini menjadi surplus selama 14 bulan beruntun. Namun angka surplus perdagangan tersebut lebih rendah dari bulan Mei yang mencapai 2,7 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Juni 2021 mencapai 18,55 miliar dolar Amerika atau melonjak 54,46% secara tahunan. Sedangkan impor mencapai 17,23 miliar dolar Amerika, melonjak 60,12% secara tahunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada 2020 mencapai 575,8 triliun rupiah. Jumlah itu terrealisasi 82,83% dari pagu anggaran 695,2 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, klaster perlindungan sosial yang menyerap realisasi paling tinggi, yakni 216,6 triliun rupiah. Sementara pengeluaran di bidang kesehatan hanya 62,6 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan, masih ada saldo anggaran sekitar 388,1 triliun rupiah. Anggaran sisa itu dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19 2021. Pertumbuhan ekonomi China berada di bawah perkiraan pasar. Pada kuartal 2 tahun ini, produk domestik bruto China tumbuh 7,9% secara tahunan. Pertumbuhan ini melambat lebih dari setengahnya jika dibandingkan kuartal pertama tahun ini yang berhasil menyentuh 18,3%. Melambatnya aktivitas manufaktur, biaya bahan baku yang lebih tinggi, dan wabah COVID-19 membebani momentum pemulihan ekonomi di China. Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi China, investor fokus pada Bank Sentral PBOC. Apakah akan mengeluarkan kebijakan yang lebih longgar setelah pekan lalu mengumumkan akan memotong jumlah uang tunai yang harus dimiliki bank sebagai cadangan. Langkah ini melepaskan sekitar 1 triliun yuan atau sekitar 154,64 miliar dolar Amerika dalam likuiditas jangka panjang untuk mendukung pemulihan. Bank Sentral Eropa ECB mulai berupaya untuk membuat mata uang euro versi digital mengikuti China yang mulai melakukan pengujian yuan digital. Bank Sentral Eropa akan meluncurkan euro digital setelah melakukan investigasi selama 2 tahun mengenai masalah utama desain dan distribusi euro digital serta dampaknya terhadap pasar. Anggota Dewan Eksekutif ECB, Fabio Panetta, mengatakan transformasi digital yang sedang berlangsung berpotensi mengubah tren pembayaran dan seluruh sistem keuangan, sehingga Bank Sentral harus melakukan perubahan. Fabio juga mengatakan euro digital tidak akan menggantikan uang tunai, namun memiliki fungsi dengan cara yang sama. Eropa juga mulai melihat euro digital lebih serius setelah Facebook meluncurkan rencana untuk membuat mata uang digital pada 2019 silam.